what's up yo? Kembali lagi bersama Badak Baper in the house. Wis asik. Cakep. Ada siapa nih? Ngape? Ada Baba, Baba. Kemana aja, Bu? Kemana aja lu yang kemana aja? Orang tadi kita emang bagi-bagi ruangan gimana? Lah, Badak Baper pada di tadi lagi absen loh. Oh ya katanya nih ada yang mau ngobrol-ngobrol, mau berbagi ilmu ya? Iya, tahu nggak sih Ba sama siapa? Baba sih kalau kagak salah baca ya, tapi kan tadi Baba udah jemput namanya, jagoan Baba tadi tuh. Siapa? Ada kalau kita sebut namanya dulu nih ya. Namanya Bang Farid Kasa nih. Tepuk tangan lu Ih, dong. halo, ini panggilannya Kang Farid, Mbak. Oh, Kang Farid ya. Ini Mm-mm. Wah, udah nyala mikrofon nih. Baru mau kita kenalin dulu nih. Kang Farid mau kenalan diri apa kita kenalin nih? Kenalin aja sama Badak Baper deh. Oh, banyak baper. Nah, lu kenalin dong. Aduh, Badak Baper dipilih, guys. Oke, ini tadi Badak Bapak udah ngasih tahu kan, ada namanya Kang Farid, bukan Akang Gendang, bukan ya, ini beda ya. Bukan. Nah, Muter. bukan, lebih Muter. kamu enggak, Mbak, udah Mbak, jangan muter pusing. Nah, ini kita tak kenal maka tak sayang. Akang Farid Kasa ini kita udah ngomongin dari awal seorang profesional trainer. Lumayan nih buat Sedap. sobat badak nih kita bisa mendapatkan pelatihan dari soft skill, terus leadership atau kepemimpinan, terus juga dari team awareness and motivator. Bukan tak kenal maka tak aruf Pak Nugroho. Serem Waduh. ya. Nah, jadi nih Mbak, ini Tak kenal maka tujuannya tak tuh kabur. untuk menjawab. Aduh, astagfirullah Mbak. Nah, Tujuannya jadi apa? nih, buat sobat badak kan dari kemarin pada nanya, aduh aku mau ikut koordinator cabang, tapi oh kehalang nih, gimana ya caranya leadership yang baik, gimana ya caranya kita bisa akrab sama tim, gimana kita bisa memotivasi, pokoknya banyak lah bagaimananya itu loh. Badak bapak juga lama-lama pusing banyak pertanyaan. Itu kenapa ada di sini Akang Farid asik. Siap, Kang. Nah, Siap semua. Akang Farid ini nih, backgroundnya dia udah ngasih training nih dari tahun 2001, 2000 ya. Dari tahun 2000 ya udah bawain training ya Bang ya. Betul, Kang ya. betul sekali. Iya, dari Uh, tahun 2000 supervisor training dulunya. Terus sempat jadi HRD, senior trainer, profesional motivator. Sampai sekarang dia banyak banget training di perusahaan-perusahaan gede ya, Kang ya. Betul. Insya Allah. Iya, levelnya nih udah nasional plus nih, udah internasional nih levelnya nih. Berarti bahasa Inggrisnya kalau kayak jaksel which is true gitu bisa lah, Kang ya. little bit. Bisa. little chicken, Little I can lah. little icon lah. Cakep. Luar Ya biasa. udah, Trainingnya kalau juga nggak kayak main-main gitu nih, Mbak. Bang. Oh, apa tuh? Gak main-main dia, perusahaan-perusahaannya gede banget, pasti semua orang pada tahu nih. Jadi hari ini nih yang pada ngumpul di sini pastinya beruntung banget nih. Setuju gak? Insya Setuju Allah. dong, Oke. weh. Tapi Kalau nih gitu kayaknya gak usah udah pada banyak-banyak. penasaran ya, Mbak. Langsung Mbak, silakan Mbak. Langsung aja tempat dan waktu kita persilakan buat Kang Farid Kasa. Iya, baik semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya nih. Mana suaranya nih teman-teman semua? Kalau dihitung totally ada berapa nih, Bang Badak Baper? 104 dong Kang Farid. 1000 sih ya lebih tepatnya 1000 ya. 1000. Hmm. Baik, teman-teman semua, saya panggil teman-teman Sobat Badak aja ya, enaknya ya. Dipanggil Sobat Badak nih. Kebetulan saya didampingi juga ada Badak Baper, ada Mamak, ada Baba, ada Boleng, dan Bang Jago. Mudah-mudahan malam hari ini dalam waktu yang singkat, jadi tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu buat teman-teman semua. Pengennya nih, harapannya adalah teman-teman semua yang hadir hari ini bukan hanya sekedar menjadi anggota dari Sobat Badak, tapi harus berani menjadi seorang leader. Nah, kita coba pengen share malam hari ini, ada satu hal biasanya kalau orang disuruh memimpin itu biasanya nggak pernah pede ya, kelemahannya nggak pernah pede, jadi merasa minder.
Nah, gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi pada diri teman-teman? Maka di sini kita malam hari ini coba bahas dulu dari poin pertama hari ini. Nah, minder biasanya itu terjadi pada saat di kondisi kita merasa beberapa hal muncul di diri kita. Yang pertama adalah tidak yakin dengan kemampuan diri. Contoh misalkan ya, kalau kita berada di di situasi atau kondisi kayak sekarang nih, ada peserta yang hadir luar biasa, kita nggak memberanikan untuk bicara, ngomong sesuatu, entah itu bertanya, entah itu menyampaikan ide dan gagasan, tidak mampu, tidak yakin untuk bisa seperti itu. Yang kedua adalah kalau dia melakukan sesuatu dengan satu mimpi yang ingin dia capai, merasa tidak mampu untuk mencapai target tersebut karena merasa minder ya. Dan yang ketiga adalah merasa tidak layak karena merasa dirinya tidak memiliki sesuatu arti. Kalau demikian, apa sih penyebab daripada minder itu kalau kita mau menjadi leader? Biasanya kecenderungannya adalah dia tidak merasa bisa menghargai dirinya, merasa rendah. Rendah hati boleh, tapi rendah diri nggak boleh. Nah ini, maka penyebab ini kita harus coba pecahkan nih malam hari ini. Kita lihat dulu ya, penyebabnya, hambatannya itu apa aja yang membuat orang itu jadi minder. Biasanya ciri-cirinya nih ya, hambatan minder, yang pertama adalah tidak berani menatap lawan bicara. Takut bicara di depan orang banyak itu sesuatu yang menakutkan ya. Menyampaikan ide kepada seseorang itu sesuatu yang positif, tidak berani. Ciri pertama adalah tidak berani menatap lawan bicara. Padahal maaf, mata itu Tuhan kasih sebagai jendela wajah. Pada saat kita menatap dengan tatapan yang tulus, tatapan yang fokus, insya Allah apa yang mau kita sampaikan itu bisa mengena, bisa didapat. Yang kedua, cirinya adalah tidak suka kritik. Ya. Kritik suka, tapi kritik nggak suka. Ini kelemahan ya. Jadi kita mesti perbaiki, jangan hanya suka kritik, tapi juga suka dikritik. Orang minder ada kecenderungan yang namanya kritik itu seperti alergi. Apalagi ada orang bercerita tentang kekurangan dirinya, dia lebih minder lagi dari biasanya. Maka ini perlu kita ubah, kita dobrak. Kalau kita menjadi seorang leader yang hebat, kita mesti dobrak kritikan tersebut dengan prestasi, dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya tuh apa, saya cuman bubuk Oreo. Padahal bukan bubuk Oreo ya. Anda adalah remah yang hebat gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih hebat dari orang lain. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Ciri yang keempat adalah gampang menyerah. Tidak suka dengan kesulitan, tantangan. Padahal kayak contoh malam hari ini tantangan luar biasa untuk berkumpul sejumlah sobat badak dalam ruang Zoom ini luar biasa pengorbanannya. Walaupun mungkin tadi ada yang saya cuma bisa sampai jam 9 malam. Itu benar-benar pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap ada hadir selama beberapa hari ini untuk mengembangkan diri. Di luar sana mungkin ada yang tidak seberuntung kita. Kita coba dobrak minder kita dari yang tidak bisa menatap lawan bicara, tidak suka kritik, kemudian juga senang membandingkan diri kita dengan orang lain, dan gampang menyerah, kita ubah semuanya ya. Dan terakhir adalah biasanya orang minder itu tidak berani berpendapat, cenderung jadi penonton. Kalau kita berkumpul dengan orang yang banyak, dia cuma nonton. Padahal disitulah kita punya potensi unggul bagaimana kita bisa menampilkan diri kita yang seutuhnya. Nah, kebetulan nih malam hari ini contekannya dapat dari teman-teman di Sobat Badak, itu dominan pesertanya adalah wanita. Ya, justru wanita ini saya katakan adalah orang yang hebat. Di Indonesia ini tanpa keberadaan teman-teman dari Sobat Badak wanita, Indonesia tidak akan berkembang maksimal ya. Ada Anda, Indonesia berubah, hebat. Oke, nah gimana caranya sekarang pertanyaannya supaya kita keluar dari minder? Gimana caranya? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita terima perasaan kita ya. Ya namanya pola dalam hal hidup ya. Ada perasaan senang, ada perasaan tidak senang. Bagaimana kita bisa mengelola perasaan itu? Yang tadinya merasa tidak nyaman, ayo keluar dari zona tidak nyaman itu supaya kita bisa merasakan sesuatu yang tidak kita sukai.
Oke, kemudian juga biasanya orang minder itu kita harus coba dobrak dari pikiran negatif ya. Sedikit-dikit prasangka buruk, sedikit-dikit prasangka buruk ya. Orang minder seperti itu karena dia merasa dirinya tidak mampu. Maka dia coba harus hajar pikiran negatifnya itu jadi pikiran positif. Bagaimana pikiran positif itu kita ubah ya? Ibaratnya gini loh, Tuhan ciptakan dua makhluk, ada lalat, ada lebah. Lalat tidak pernah menempel di bunga. Dia tahu kalau bunga itu mestinya lebih baik, tapi lalat tetap menempel di sampah. Itu pengibaratan bahwa orang yang berpikiran negatif itu seperti lalat. Beda dengan lebah, dia menghasilkan semuanya dari mulai madu, kemudian sarang lebahnya bisa bermanfaat semua, dan juga lebahnya sendiri. Itu adalah contoh pikiran positif ya. Nah, kita coba terima sekarang bahwa pikiran negatif ini harus kita ubah perlahan. Selalu setiap kali kita bertemu dengan orang lain, yang kita temukan adalah pikiran positif. Oke. Nah, yang kedua adalah memberikan penegasan positif pada diri sendiri. Kita bisa latih malam hari ini contohnya ya, misalkan saya adalah orang yang luar biasa, saya adalah orang yang positif, saya adalah orang yang selalu bisa berbagi, saya adalah orang yang bisa terbuka dalam berkomunikasi dan sebagainya. Katakan yang positif. Itu dari pikiran masuk ke dalam hati kita. What do you think, what do you get? Apa yang kita pikirkan, itu yang kita hasilkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa lakukan. Oke? Sebentar, nih kayaknya ada gangguan device nih ya. Saya kok nggak bisa ini screen-nya nih. Sebentar ya. Oke, teman-teman, mungkin barangkali kalau kita bicara tentang minder, sebentar, kayaknya ada beberapa komen di sini tidak bisa lihat aplikasinya nih, sebentar ya. Ada gangguan device. Sebentar ya. Nah, lanjut dulu aja ya. Barangkali karena ini ada gangguan nih dari sinyal yang berada di area. Nah, pemimpin yang hebat adalah yang bisa memaksimalkan potensi dirinya ya. Sebentar, oke, saya lanjut ya. Pemimpin yang hebat adalah yang bisa memaksimalkan dirinya. Sama seperti kita belajar dari elang. Burung elang itu bisa hidup sampai 70 tahun. Tetapi di usia 40 tahun, burung elang mengalami perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah paruhnya semakin panjang, mendekati ke tembolok. Yang kedua adalah bulu sayap di kiri kanan semakin tebal. Dan yang ketiga adalah cakar kaki di kiri kanan semakin panjang. 3 perubahan fisik ini mengakibatkan burung elang tidak bisa terbang lebih tinggi, tidak bisa bermanuver, tidak bisa menangkap mangsanya. Bagi burung elang, supaya bisa survive, artinya kalau kita bahasakan tadi adalah keluar dari minder ya. Burung elang adalah melakukan perubahan yang luar biasa. Pertama adalah kalau dia menerima nasib, dia akan mati secara perlahan dengan fisik yang sudah tidak bisa diubah menurut pikiran si burung elang. Tapi apabila burung elang memiliki pilihan yang kedua adalah mentransformasi diri atau melakukan perubahan diri, selama 150 hari burung elang akan menjauh dari komunitasnya. Apa yang dilakukan oleh burung elang? Yang pertama adalah mematahkan paruhnya yang panjang ke batu cadas yang keras. Kemudian setelah itu tumbuh paruh baru. Pada saat mulai tumbuh paruh baru, dia mulai mencabut bulu sayap di kiri dan kanan. Dan yang ketiga adalah mencabut cakar kaki. 3 proses. Jadi untuk melakukan sebuah perubahan malam hari ini, Sobat Badak, kita butuh yang namanya action. Butuh tindakan. Tidak bisa teman-teman semua pasif, oh saya bisa berubah ya. Nggak bisa, butuh pengorbanan. Belajarlah dari burung elang, setelah 150 hari, burung elang akan menjadi burung muda, yang memiliki paruh muda, bulu sayap yang muda, bisa terbang lebih tinggi, dan cakar kaki yang muda. Ada kesempatan hidup bagi burung elang 30 tahun lagi. Ya, pembelajaran dari burung elang. Kita bisa berubah, adapun kuncinya adalah, apabila Anda mau, Anda pasti mampu. Tetapi apabila Anda tidak mau, Anda pasti tidak mampu. Belajar bagaimana kita memaukan diri kita, bagaimana kita memampukan diri kita ya di sini. Pemimpin yang hebat itu mirip seperti magnet. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain? Dengan apa? Yang pertama dengan kata-kata. Karena jujur saja, kalau kita mempengaruhi berarti kita mengajak, betul ya? Mengajak orang lain.
bagaimana mau terlibat di dalam dalam klub kita nih di Sobat Badak. Bagaimana teman-teman bisa mempengaruhi anggota baru kita ajak masuk di klub Sobat Badak dengan beberapa hal-hal positif yang bisa disampaikan kepada anggota kita yang kita ajak ya. Kita belajar untuk menginspirasi bahwa di dalam klub Sobat Badak ada namanya perubahan. Seperti tadi belajar dari burung elang, perubahan. Pasti memaknainya adalah pada saat kita mempengaruhi, kita belajar menginspirasi bagi orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain mau maju bersama, ya, sasarannya bersama. Nah, kuncinya adalah jadikan orang lain itu mampu berkontribusi terhadap kita semua, ya, terhadap klub Sobat Badak. Bisa nggak? Saya yakin pasti bisa. Tugas teman-teman adalah semua ya. Kelebihan dari, maaf ini kebetulan kebanyakan ibu-ibu ya, kelebihan dari ibu-ibu adalah dalam hal kata kunci adalah kepandaian berkomunikasi. Oke ya. Jadi kita coba pelajari dulu ya di sini ke kunci awalnya adalah klub Sobat Badak ini adalah komunitas. Jadi walaupun bagaimana kita harus pandai di sini adalah membaca keinginan dari anggotanya. Bagaimana nih? Yuk ajak di klub Sobat Badak ini ada satu hal yang menarik, ada baper poinnya yang bisa diberikan untuk hal-hal yang positif dan sebagainya. Dan saya dengar juga ada auction ya, ada lelang di sini yang bisa dilakukan. Yuk kita ajak semuanya untuk hal yang positif. Dan ini hal luar biasa buat kita. Pada saat kita mengajak orang lain adalah kita sebetulnya sedang mencoba untuk mendorong orang lain bercita-cita sama kepada kita. Di tempat ini, malam hari ini, Anda bisa belajar di klub Sobat Badak yang mungkin belum tentu Anda dapatkan di komunitas yang lain. Di sini luar biasa. Oke? Nah, hasratnya pasti akan berpikir kalau kita berada di dalam sebuah komunitas adalah kita maju, tumbuh kembang bersama anggota juga tentunya ya. Hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita ngomongin tentang diri kita, sebetulnya anugerah Tuhan ini luar biasa. Allah ciptakan 4 bagian tubuh ya, ada otak, ada fisik, ada hati, ada spiritual nih. Tuhan ciptakan otak kita tujuannya adalah untuk belajar. Bagaimana kita belajar semaksimal mungkin. Pertanyaannya gini, kapan kita berhenti belajar? Pada saat Sobat Badak wafat, meninggal dunia, itu stop, tidak ada kesempatan belajar. Tapi pada saat ada kemampuan, tidak ada istilah tua, tidak ada istilah, Pak, saya sudah uzur nih, otak saya udah nggak bisa berkembang. No, itu tinggal kata kuncinya balik ke tadi kata yang pertama, mau dan mampu nggak diri kita berkembang, lebih hebat lagi. Tidak ada istilah tua untuk belajar ya. Yang kedua adalah Tuhan ciptakan fisik kita. Kalau tadi otak punya kecerdasan, namanya IQ, tujuannya adalah untuk belajar, fisik punya kecerdasan. Kalau ditanya malam hari ini ke teman-teman, pengen nggak punya fisik yang sehat? Ternyata bergabung dalam satu komunitas itu healing juga, teman-teman. Jadi healing itu tidak mesti harus wisata ke luar kota, ke tempat yang jauh. Di sini malam hari ini kita healing. Bagaimana kita menyegarkan diri kita ya dengan cara fisik kita sehat nih. Nah, Tuhan ciptakan fisik adalah tujuannya untuk tetap hidup, teman-teman. Kita bagaimana tetap hidup? Kalau nggak percaya fisik nggak punya kecerdasan, tes malam hari ini Anda potong kuku Anda. Lihat seminggu lagi kuku bertumbuh enggak. Kalau bertumbuh, tambah panjang, punya kecerdasan untuk memperbaiki sel. Tujuannya adalah tubuh fisik kita diberikan supaya kita bisa bekerja untuk tetap hidup. Oke ya. Yang ketiga, yang luar biasa nih. Hanya bisa bertahan selama beberapa hari di sini kalau kita punya yang namanya kecerdasan emosi. Yang hari ini mau dijelaskan. Jadi pemimpin yang hebat itu harus tangguh pada saat kita memiliki 2 hal. Pertama adalah kita punya keterampilan. Keterampilannya apa? Ini yang kedua. Cerdas berinteraksi dengan cara berkomunikasi. Mengajak anggotanya, bisa nggak? Bro, sis, yuk ikut klub Sobat Badak, keren loh. Dapat hadiah-hadiahnya dan menarik semua. Oke ya. Nah, di situ ada tugas kita, keterampilan. Keterampilan berkomunikasi. Itu adalah kualitas kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi di sini. Bagaimana kita bisa mau membangun hubungan baik, relasi positif antara diri kita dengan orang lain. Oke? Buat yang minder, kunci pertama adalah merubah diri dengan cara berpikiran positif, berucap positif, bertindak positif,
akhirnya karakternya jadi positif ya. Caranya adalah tadi, tangguh secara individu. Orang tangguh itu tahan banting. Kalau malam hari ini disuruh ikut acara Klub Sobat Badak sampai jam 11, hayu, karena dia punya mental adalah tahan banting, never give up ya. Orang tangguh itu cirinya ada 3 katanya. 1 gigih, ya, gigih itu bukan gigihnya orang Sunda nih. Kalau giginya orang Sunda, nasi belum mateng. Yang kedua adalah ulet, bukan ulat ya. Kedua adalah ulet. Yang ketiga adalah tekun. Gigih, ulet, tekun itu adalah tangguh. Oke. Nah, yang kedua adalah cerdas berinteraksi. Kecerdasan interaksi ini dimiliki oleh kita, nanti saya perjelas sedikit ya, ada di slide berikutnya. Cerdas berinteraksi adalah keterampilan untuk berbicara dan keterampilan untuk mendengarkan. Kata kunci dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus punya rasa kesatuan. Kita tidak akan pernah bisa merangkul orang lain kalau kita jadi seorang pemimpin, kalau kita nggak bisa dipercaya. Seorang istri yang hebat, itu pasti orang yang layak dipercaya. Percaya, kata kuncinya cuma 2. Tunjukkan dengan kejujuran, tunjukkan dengan kesetiaan. Itu insya Allah bisa. Orang yang dapat dipercaya, kata kuncinya adalah dia jujur dan setia. Orang yang tidak layak dipercaya adalah karena dia tidak jujur dan tidak setia. Oke, 3 hal ini yang membangun kita jadi hebat di dalam kehidupan secara utuh. 1 adalah tangguh secara individu, kedua adalah cerdas berinteraksi, ketiga punya rasa kesatuan. Ada nggak perasaan kita memiliki Klub Sobat Badak? Kalau ada, rasa memilikinya adalah tunjukkan bahwa kita mau, mampu, dan bisa untuk berkembang ya. Oke. Nah, ini kalau kita gabungkan ini jadi kekuatan yang luar biasa ya. Oke. Nah, tadi yang barusan di level di pilar kedua adalah kecerdasan berinteraksi. Kecerdasan berinteraksi ditunjukkan yang pertama adalah keterampilan berbicara secara efektif. Jadi pinter ngomong lah ya. Wanita itu dalam 1 hari bisa mengeluarkan 13.000 kata. Laki-laki cuma 7.000 kata. Jadi cuma separohnya laki-laki. Jadi kalau misal, itu saya ini kalau saya laki-laki, dimarahin istri, saya nyerah aja deh. 13.000 kata keluar sehari. Satu laki-laki baru nyebutin 1 kalimat, perempuan udah menyebutkan 10 kalimat. Luar biasa ya. Jadi saya 100% yakin banget kalau di sini Klub Sobat Badak, calon-calon korcap semua, itu bisa mengajak orang karena punya keterampilan berbicara secara efektif. Pengertian efektif ini di sini adalah kalau kita berkomunikasi adalah jelas, menyampaikannya suaranya jelas. Kemudian yang kedua adalah selain jelas, sederhana. Tidak bertele-tele, jelas, sederhana, dan ketiga adalah mudah dimengerti. Jelas, sederhana, mudah dimengerti itu adalah keterampilan berbicara secara efektif. Yang kedua adalah yang paling susah ini nih, keterampilan mendengarkan. Karena kalau kita ingin mendengarkan orang lain, maaf nih, seperti misalkan saya bicara malam hari ini, saya memang nggak pengen untuk mau didengarkan 100%, enggak. Tetapi kadang-kadang inilah kesulitan nomor 2 bagi setiap orang. Pada saat kita mendengarkan orang yang di hadapannya itu siapa dan dia tidak kenal, atau barangkali orang yang di hadapan itu secara kemampuan pendidikan, latar belakang, ekonomi, dan sebagainya, itu tidak lebih baik dari levelnya. Orang yang egonya tinggi, kecenderungan tidak bisa menghargai orang tersebut. Apalagi di era digital ya. Kita pegang gadget, sok ngomong aja. Dia asik dengan gadget. Oke, ini distract ya kata orang Jaksel tadi. Kita hindari gadgetnya, kita ngomong berhadapan. Paling keren berkomunikasi itu berhadapan. Ini tuh jendela hati kita nih. Wajah kita jendela hati kita. Kalau hati kita kecut itu akan terlihat di wajah. Oke. Orang yang mudah senyum 14-16 otot tertarik setiap hari. Gampang ya. Ini jendela wajah nih, awet muda. Tapi orang yang tidak bisa senyum, kecut, prasangka negatif, wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya. Gampang terkena penyakit 3S. Stres, stroke, selesai. Oke ya. Ya, silakan Sobat Badak punya 2 keterampilan untuk bisa lebih hebat jadi leader, keterampilan berbicara dan keterampilan mendengarkan. Nah, kata kunci kalau kita berhubungan dengan orang lain adalah ada namanya prinsip MAS atau prinsip the golden rule. Perlakukanlah dirimu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Enak ya? Kalau kita memperlakukan diri kita sama dengan orang lain, maka kita tidak akan membedakan. Siapapun
yang kita ajak untuk esok untuk gabung di sini. Wah, ini orangnya kelihatannya secara ekonomi bagus, nih saya nggak akan ajak, nggak boleh. Oh, ini secara ekonomi kelihatannya orangnya kelihatan nggak terlalu bagus ekonominya. Saya malas deh ngajaknya. Jadi Anda mau ngajak siapa? Oke ya. Orang yang punya prinsip emas, golden rule, dia akan perlakukan dirinya sama dengan orang lain. Pada saat besok Anda mengajak, Anda memberikan manfaat luar biasa. Bagaimana membuat orang bisa sebahagia Anda, bisa sebaik Anda, itu keren. Ya, oke. Nah, kata kunci dalam hal membangun hubungan ada 5 level. Balik lagi nih. Pertama adalah tahu, level pertama ya. Kalau kita tahu, pasti kita akan kenal. Saya tahu teman-teman, insya Allah besok akan kenal ya. Apalagi misal besok ketemu Sobat Badak ini adalah saya tidak dalam kondisi online nih, seperti malam ini Zoom. Tapi tatap muka langsung, oh itu saya kenal. Berkenalan langsung itu jauh lebih bahagia ternyata ya. Manusia itu punya hormon bahagia. Hormon endorfin, hormon serotonin ya. Kenal, sampai dipeluk, apa kabar? Udah lama nggak ketemu ya. 2 tahun ini kita tidak bisa lakukan itu ya, bersentuhan. Karena pandemik. Oke, dari tahu, kenal, kita berkenalan, bertukar nama, bertukar informasi, bertukar apapun juga, itu namanya kenal. Maka muncul yang namanya kepedulian. Kalau kita jadi sahabat di ruang kerja atau mungkin di sini Sobat Badak ada yang berdekatan, oh sama-sama jadi anggota di klub Sobat Badak, berkenalan. Mulai peduli ya, datang ke rumahnya, Anda bawa makanan, dia juga tukeran makanan, ya itu peduli ya. Tanyakan keluarganya bagaimana kabarnya, sehat atau enggak, peduli. Dari level ketiga mulai muncul nyaman. Udah nggak ada sekat-sekat lagi itu. Udah nggak ada sekat. Hubungan itu sudah seperti rekan dekat. Kalau bahasa Jaksel, close friend. Ya. Oke, sudah nyaman. Maka akan muncul level yang tertinggi dari kualitas hubungan adalah dipercaya atau mempercayai. Itu nggak gampang ya. Untuk dapat dipercaya, proses panjangnya adalah tahu, kenal, peduli, nyaman, baru dipercaya. Nggak ada yang instan. Oke. Nah, kita harus hafal ini walaupun agak sedikit berbau agak-agak bahasa agak berat, tapi paling tidak ginilah. Saya akan sari bahasakan ya. Ada 4 tipe kepribadian dalam komunikasi. Yang pertama adalah orang sanguin. Ciri orang sanguin ini periang. Nah, berarti kalau ada yang di sini klub Sobat Badak periang, optimis selalu, suka berbicara, rame ya. Kalau nggak ada dia itu, ibaratnya kata orang Betawi bilang, nggak ada lu nggak rame. Oh, berarti orangnya sanguin. Orang sanguin itu seneng ngomong. Saya ini tipe sanguin, seneng ngomong gitu. Orangnya ya jujur aja saya orangnya periang gitu, suka rame. Yang kedua adalah kalau periang ini ekstrovert, bahasa psikologinya adalah keluar dari dirinya. Orangnya senang bergaul, banyak orang. Kolerik tipenya sama seperti sanguin, ekstrovert. Tetapi kebalikan dari sanguin, kalaupun dia terbuka, dia suka suka menyendiri. Ya, tetapi optimis. Bedanya kalau orang sanguin, dia ceplas-ceplos. Tapi kalau orang kolerik, tipikalnya adalah aturan. Aduh maaf ya Jeng, punten nih, nyun sewu, sudah jam 9 nih, aku pamit ya, nggak bisa ikutan lagi. Kolerik tuh, tipikalnya. Jadi dia patuh dengan aturan, nggak suka ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu fleksibel gitu ya. Oke, kalau orang sanguin tidak, dia suka yang fleksibel waktunya. Orang kolerik enggak, teratur, kerjanya mulai jam 8, pulang jam 4 misalnya. Yang ketiga adalah tipikal melankolik. Melankolis, senang berdandan. Oke. Orang senang berdandan cenderung introvert. Coba Anda perhatikan orang dandan. Sendiri, menyendiri ya, pasang lipstik dan sebagainya. Nggak suka diganggu, karena melakukan sesuatu, merias wajah adalah seni gitu. Nah, orang melankolis adalah tipe orang yang senang berdandan. Tipikalnya adalah introvert, pemikir, suka ya ngelihatnya pesimis ya, suka bengong sendiri. Maaf ya, idealis. Nah, orang melankolis ini kecenderungannya adalah orang-orang yang bekerja di bidang seni. Senimankah? Pelukiskah? Coba Anda datengin pelukis. Mas, tolong bikinin gambaran seperti ini. Kalau moodnya lagi nggak ada, dia nggak mau bikinkan gitu. Karena dia cenderung idealis. Kalau moodnya lagi ada, dia kerjakan. Nah, yang terakhir adalah pragmatis. Orang pragmatis dalam komunikasi adalah cenderung jadi pengamat. Di sini juga ada yang jadi pengamat. Saya nonton aja deh.
Dia tidak suka keramaian. Orang flegmatis itu bedanya sama kolerik. Kolerik masih terbuka, kalau flegmatis enggak, orangnya cenderung tertutup, tidak suka bercerita banyak. Nah, pertanyaan pasti gini nih, di antara setiap orang punya satu kepribadiankah dalam komunikasi atau dua? Punya dua. Misal contoh ya, saya adalah orang yang sanguin melankolik, dominannya saya sanguin, seneng ngomong gitu. Tapi melankoliknya saya suka dandan juga biar kelihatan rapi gitu. Jadi ada yang dominan, ada yang tidak terlalu dominan ya di setiap orang. Boleh nanti kalau ada yang mau tanya, monggo ada waktunya untuk bertanya kepada saya, silakan. Oke. Nah, ini adalah cara kita untuk memahami orang lain. Pada saat teman-teman besok mengajak sobat badak untuk hadir, maka cara yang paling pertama adalah Anda sampaikan adalah informasinya harus benar. Sama seperti tadi badak baper. Ngapain sih ikut klub sobat badak? Jadi pertama adalah sampaikan informasinya yang benar. Yang kedua adalah pada saat Anda ajak orang gitu ya. Ini adalah fundamen dasar. Mau mengajak, mau berbicara dengan siapapun juga. Yang pertama adalah jangan pernah mengkritik sesuatu yang pribadi nih. Yang pribadi banget. Sekarang kan udah ada bahasa istilahnya body shaming ya. Gendut tuh, nggak boleh itu. Udah kena body shaming tuh. Gitu ya. Black mana aja, hitam maksudnya gitu. Nggak boleh. Jangan mengkritik, jangan mencerca, apalagi memaki. Tugas teman-teman adalah dalam berkomunikasi dengan orang, bagaimana caranya memberikan sesuatu yang tulus. Pujian, hal positif. Kalaupun kita mau mengkritik sesuatu, sifatnya bukan personal banget, bukan pribadi, ajak ngobrol 4 mata. Jangan di ruang terbuka, di ruang umum maksudnya. Kemudian kalau kita mau menyenangkan orang, kasih penghargaan yang jujur, yang tulus, tidak ada udang di balik batu ya, atau udang di balik lempeye. Oke, kasih penghargaan jujur. Aduh, kamu keren banget. Aduh, saya suka banget punya teman seperti kamu, orangnya luar biasa. Ya, bisa dengan menyalami, bisa dengan tepukan pundak, itu bentuk penghargaan yang tulus. Oke. Kemudian tugas teman-teman adalah bangkitkan minat. Minatnya apa? Minat untuk maju, buat orang lain. Kalau kita pinter sendiri rugi, kita pinter ajak orang. Itu tugas seorang leader, mengajak ya. Tunjukkan bahwa saya mampu, sama seperti teman-teman besok memimpin. Jadi korcap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tadi saya dengar baper poinnya per bulan 3 juta. Keren banget ya. Caranya kuncinya ini, jangan kritik, jangan cerca, jangan maki, kasih penghargaan jujur tulus, kemudian bangkitkan minat buat diri orang lain juga. Kalau orang lain maju, kita ini. Nah, ini saya kutip dari Dale Carnegie, seorang pakar ya. Bagaimana judul bukunya adalah bagaimana kita membangun pertemanan dan bisa mempengaruhi orang lain. Iya, yang kedua adalah gini. Cara pendekatan ada 4 tahap. Teman-teman boleh praktekkan besok. Pertama adalah paling enak ya, kalau mengajak sobat badak untuk besok gabung adalah kesamaan lingkungan. Tinggalnya dekat dengan Anda, satu RT, satu RW, atau merasa tinggal satu daerah yang sama ya, misalkan seperti itu. Dari Kebumen, yang ngajak orang Kebumen, kalau gitu saya senang banget, sedesa lagi ya. Oke, itu adalah kesamaan lingkungan. Paling gampang adalah kesamaan lingkungan. Bahasanya sama, adat istiadatnya sama, pola pikirnya mungkin sama ya. Kemudian yang kedua adalah cara pendekatan adalah dengan membangun yang namanya kesamaan kebiasaan. Senang makan bakso, itu paling teman. Makan bakso yuk. Pas lagi makan bakso, ikut yuk besok yuk. Ada acara sobat badak nih. Bayar nggak? Enggak dong, gratis, kamu tinggal daftar yuk. Saya juga ikutan. Dapat enggak? Yang menariknya apa? Dapat baper poin. Jelasin. Oke, itu kesamaan kebiasaan. Dari makan bakso, dari olahraga atau main voli atau apa, suka fitness, suka olahraga lain misalkan, itu bisa faktor pendekatan ya. Witing tresno jalaran soko kulino. Ya, makin sering ketemu kita makin dapat kesamaan kebiasaan. Ditambah lagi sekarang witing tresno jalaran soko kuliner. Jadi kulinernya sama, udah kebiasaan itu bisa dapat. Yang ketiga, kita bisa bikin pendekatan dengan kesamaan kemampuan ya, kemampuan dalam hal apa aja. Hobi bisa masak, dia senang masak juga, itu paling dekat. Jeng, besok ikutan yuk Zoom. Apa tuh Zoom? Bukan nama orang ya, bukan Zoom, jelasin gini-gini. Tadi juga sama kan, ada yang tidak paham bagaimana Zoom, nggak apa-apa, ajarkan supaya teman-teman yang hari ini gabung, yang baru hadir juga bisa seperti teman-teman kita yang lain ya.
Jadi di sini maaf, ini adalah wadah bagaimana kita supaya bisa maju bersama, membangun perubahan bersama-sama, membangun kehebatan sama-sama. Oke? Nah, yang keempat adalah kesamaan pandangan ya. Pandangannya sama. Kalau kita ngomongin tentang maju saat ini kan bagaimana kita jadi cerdas itu medianya banyak. Bisa dari Google, dari gadget, dari laptop, dengarkan seperti malam hari ini adalah kita berkembang ya. Yang tidak kalah penting adalah karakter. Apa yang kita pikirkan itu yang kita hasilkan. Berawal dari pikiran, dilakukan dalam bentuk ucapan. Ucapan dilakukan jadi kebiasaan, jadi tindakan. Tindakan yang menetap dalam diri dilakukan berulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang menetap dalam diri kita jadi karakter. Makin sering ketemu di wadah Sobat Badak, Anda jadi cerdas, Anda jadi hebat, teman-teman Anda jadi hebat, karakternya akan sama. Sama-sama cerdas, sama-sama membangun perubahan ya. Minimal perubahan itu dari diri kita rubah bagaimana mindset atau pola pikir tempat kita tinggal, pasangan hidup kita, suami, istri, luar biasa. Apalagi di sini ada suami istri masuk di klub Sobat Badak. Keren ya. Oke, nah yang terakhir adalah ini yang tidak kalah penting adalah kesamaan keyakinan, kesamaan beragama, sholat bareng ke gereja atau ke tempat ibadah yang lain bersama-sama punya keyakinan dan pola pikir yang sama itu lebih gampang. Coba praktekkan ini 6 tingkat ini itu bisa. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mempraktekkan 6 tingkat pendekatan supaya bisa dapat anggota gimana caranya nih? Ini dia. Yang pertama adalah cari waktu untuk berbicara ya. Biasanya paling enak itu kalau waktu yang paling luang di sore hari. Kita main berkunjung ke rumahnya. Jeng, luangkan waktu ya. Ada ntar malam 3 jam untuk belajar, berubah lebih hebat. Ada hadiahnya loh. Kalau kita registrasi atau daftar, kita bisa langsung dapat lapor poin sekian, dikumpulkan. Oke. Nah, itu caranya. Cari waktu yang benar-benar enak untuk diajak bicara. Apalagi sambil ngeteh bareng ya. Oke. Nah, kemudian dari situ kita bisa tanyakan hal lain itu tentang yang tadi itu, yang tingkat kesamaan tadi kita ambil. Teman-teman mau pakai pendekatan yang mana? Dari yang ini mau pakai pendekatan yang mana? Monggo, silakan praktekkan sendiri karena ini cara yang paling mudah ya. Kalau saya suka pakai kesamaan kebiasaan ya. Diajak ngobrol sama orang, kesamaan pandangan. Dapat tuh ngajak orang ya. Oke, yang ketiga kalau orang itu berbicara tadi ya prinsip komunikasi, yang paling susah itu keterampilan mendengarkan. Dengarkan dengan tulus dan penuh perhatian ya. Tatap wajahnya, kemudian dengarkan. Ada bahasa tubuh mengangguk itu adalah sebuah pemahaman. Pelan-pelan dan pelan ya, cari kesamaan. Oke. Nah, ini adalah stepnya. Pada saat kita ingin orang itu menyukai klub Sobat Badak, kasih minat. Kasih dia minat untuk tertarik. Kalau teman-teman punya gadget, tunjukkan masuk ke website atau ke Zoom, ke kegiatan klub Sobat Badak, bisa Anda buka YouTube, bisa Anda buka Instagram, cari grup WhatsApp-nya, dapat ya, apapun bisa dicari. Apa sih yang nggak bisa sekarang? Ibu-ibu lebih paham lah ya, cari baju, cari krim, oke, Harbolnas. Oke, yang kedua adalah tersenyum. Sekali lagi, balik lagi ya, kalau kita membuat orang lain menyukai, senyum. Orang senyum itu menyenangkan. Orang senyum itu membahagiakan. Orang senyum itu bisa membuat orang lain bisa sebahagia Anda. Nggak ada ruginya kok. Orang yang tadinya marah, Anda senyum, dia luluh. Nah itu caranya buat orang lain menyukai Anda, ada senyum. Ya. Senyum yang tulus, bukan dipaksakan. Oke? Dan yang tidak kalah penting, ini ada satu statement ya. Ingatlah nama bagi seseorang itu ada sesuatu yang manis. Beda ya. Panggil, hey, kamu, nengok ya. Tapi kalau dipanggil namanya, hey, Bu Tina, apa kabar? Selamat pagi. Itu langsung tuh di sini terasa. Tina. Oke ya. Panggil dengan nama. Nama itu sesuatu yang membuat orang lain terkesan. Ada nilai penghargaan kita terhadap orang tersebut. Yang tidak kalah penting, tadi balik lagi ya. Kalau kita mengajak orang lain supaya orang lain menyukai diri Anda, program yang Anda sampaikan, jadilah pendengar yang baik. Kata kuncinya kalau kita jadi pendengar yang baik adalah sabar. Betul nggak? Dengerin orang kan tadi tipenya ada yang sanguin, melankolik, kolerik, flegmatis. Kalau ketemu yang sanguin, sabar kali doyan ngomong kan.
Tapi kalau ketemu yang kolerik sama-sama diam, sama plekmatis tuh. Oke. Nah, kelima bicara tentang minat orang lain. Jangan bicara minat Anda tapi minat orang lain. Dengarkan maunya dia apa ya. Lebih kecenderungan seperti itu ya. Pasangan hidup Anda juga sama di rumah. Suami pengen didengar, istri juga pengen didengar. Kalau kata sebuah grup band, wanita itu ingin dimengerti. Gimana caranya ingin dimengerti? Dengarkan kalau kita jadi laki-laki, minat dari pasangan kita. Ya, oke? Nah, terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah buat orang lain itu merasa penting. Caranya gimana buat orang itu merasa penting? Anda yang mengajak, Anda yang memperhatikan. Anda bisa kirim pesan pakai media sosial. Yuk kita gabung jam segini udah mulai loh. Nanti kamu nggak dapat baper point. Ya seperti itu ya. Buat orang lain merasa penting dihargai. Dengan telepon, dengan mengirim pesan, kemudian kita mengucapkan kata-kata positif, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Kemudian apa kabarnya, salam sehat, dan sebagainya. Itu orang lain merasa dihargai. Ciri penting selain itu adalah dari sikap, ya, bahasa tubuh. Pada saat kita mendengarkan tadi, hadapkan wajah kita, hati kita, pikiran kita, fisik kita kepada lawan bicara kita. Dapat, oke? Nah, mudah-mudahan 6 cara membuat orang lain menyukai Anda ini bisa teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi besok Anda harus bisa mengajak sobat badak yang baru tentunya supaya bisa tambah ramai ini acaranya. Supaya besok kita bisa dapat lagi materi yang lebih hebat ya. Oke. Nah, dalam kehidupan nyata kita seringkali mendengar adanya kolaborasi, kerjasama. Oke, baik di sini kerjasama antara 2 kelompok dengan 1 kelompok. Baik, waktu saya tinggal 2 menit lagi ya. Nah, bagaimana kita bisa pelajari orang lain itu dari apa yang dimunculkan dari perilakunya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman di sini ada 3 hal yang harus kita sepakati. Pertama, kalau kita besok memimpin orang lain, supaya orang lain itu mau dipercaya, ada 3 prinsip diamond atau prinsip berlian yang teman-teman bisa praktekkan. 1, kita harus memimpin dengan keteladanan. Keteladanan itu apa sih? Dimulai dari nilai-nilai yang kita tunjukkan. Pemimpin yang hebat, dia akan menunjukkan sikap jujur, sikap terbuka, sikap bertanggung jawab, sikap adil dan bijaksana, sikap peduli. Dan yang terakhir adalah mau untuk bekerja sama. Langkah yang kedua, prinsip berlian yang kedua adalah berusaha untuk mengerti baru dimengerti. Artinya poinnya adalah di sini sebetulnya mengulas slide sebelumnya. Berani untuk mendengar apa yang orang lain ceritakan. Mengerti dulu apa yang disampaikan orang lain, baru kita mengomentari. Keren. Yang ketiga adalah kalau kita ingin membangun sebuah kerjasama dan kepercayaan jangka panjang, berpikirnya adalah saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Bukan saya menang, dia kalah, atau dia menang, saya kalah, atau sama-sama kalah, atau yang paling utama adalah sama-sama menang. Bagaimana dia happy, bagaimana Anda happy. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ulasan yang singkat ini, dalam waktu yang tadi cuma 30 menit, bisa teman-teman dapat semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, buat teman-teman Sobat Badak semua. Harapannya adalah sekali lagi, tidak ada perubahan yang terbaik pada saat kita mengubah orang lain tanpa didahului dengan mengubah diri kita. Jadikan diri kita orang yang terbaik, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat buat dirinya dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Barangkali dari Sobat Badak ada yang mau tanya, saya kembalikan kepada hostnya dulu nih, Badak Baper, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Kang Farid. Sama-sama. Duh, ini tadi ada di Badak Baper ngumpul pertanyaan ya kan. Jadi. Suara Badak Baper nggak jelas. Enggak, tadi pembawaannya Kang Farid itu singkat, padat, jelas, cakep. Oh, wah parah sih, Badak Baper tadi sampai nggak ngedip loh, melotot loh ini loh.
Sampai kering loh ini mata loh, nganga gitu kan anak Amin, amin, baper. amin, amin semuanya. Ada yang Luar mau nanya biasa. nggak tuh? Ada yang mau nanya nggak tuh, Tong? Tuh, boleh yang mau nanya, tapi Badak Baper tadi udah ini nyata satu pertanyaan dari Bunda Vera Apriani. Tapi kalau ada yang mau nanya boleh tulis di kolom chat ya. Nih, Silakan. Kang Farid Send. pertanyaannya seperti ini. Misal jadi korcap, cara supaya konsisten tetap bisa deket sama tim bagaimana? Setiap orang kan beda-beda ya pikirannya. Jadi gimana tetap bisa memimpin tanpa menggurui? Ya. Baik, terima kasih Badak Baper pertanyaannya. Ada buat dari Bunda Vera ya. Oke. Jadi Betul. gini, kalau kita memiliki apa namanya anggota di klub Sobat Badak, ternyata Anda jadi korcapnya, tugas pertama kita adalah belajar mempelajari perilaku dari anggota kita. Bagaimana kita bisa memetakan pertama adalah sikap dia, kemudian pengetahuan dia, dan juga keterampilan yang dimiliki. Karena ini komunitas, bagaimana kita bangun itu semua ya? Nah, tentunya di sini pada saat kita belajar untuk masuk ke dalam kerjasama tim, yang tidak kalah penting untuk Bunda Pera juga buat semua. Yang pertama kali ditetapkan adalah kita punya visi dan misi. Tujuannya buat apa gitu ya. Kalau di keluarga kan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah nih. Tetapi kalau di klub Sobat Badak, bagaimana kita menciptakan komunitas ini jadi wadah yang benar-benar hebat buat semuanya, bisa bermanfaat. Kedua, menunjukkan nilai-nilai seorang leader, seorang pemimpin. Tadi ada 6 yang disebutkan. Yang pertama adalah jujur, kedua adalah bertanggung jawab, ketiga adalah adil dan amanah, keempat adalah bisa membuat kerjasama itu menjadi lebih baik lagi, dan yang kelima adalah bisa menghargai perbedaan. Ya, yang paling sulit yang nomor 5, berani menghargai perbedaan. Kira-kira demikian Badak Baper pertanyaan buat Bunda Vera. Silakan. Barangkali ada yang lain. Oh, mantap Bunda Vera. Tuh udah terjawab belum? Boleh langsung aja ketik di kolom chat. Nah, ini ada lagi nih Pak Farid nih. Emang kayaknya nih kenapa sih Sobat Badak pada ini ya, pada introvert apa gimana? Kalau kata Pak Agus ya, ini apakah seorang introvert itu bisa menjadi pemimpin, Kang Farid? Ya, kalau kita mengajak orang, tadi ada pilar ya, ada 3 pilar tadi ya. Kalau kita mengajak orang, ada 3 pilar. Pilar pertama adalah tangguh secara individu, pilar kedua adalah cerdas berinteraksi. Orang introvert, kalau dia memimpin, perlahan dan pasti akan jadi orang ekstrovert. Yang tadinya, misalkan contoh ya, dominan dia kolerik gitu ya. Kolerik itu kan ekstrovert, pragmatis misalkan. Pragmatis itu kan introvert. Perlahan tapi pasti dia dipaksa untuk kenal orang lain. Pada saat dia dipaksa dengan tanda kutip untuk kenal dengan orang lain, mau tidak mau dia harus berkenalan dengan orang lain. Dengan proses tadi ya, 5 langkah. Tahu, kenal, peduli, nyaman, dipercaya. Untuk dapat dipercaya nggak boleh diem kan. Harus jadi orang yang ekstrovert, terbuka gitu. Dan itu bisa. Lingkungan bisa mengubah seseorang menjadi lebih bagus. Pada saat dia menemukan lingkungan yang bagus. Tapi kalau dia menemukan lingkungan yang salah, dia akan tetap. Karakternya malah menjadi lebih buruk. Cari lingkungan terbaik yang bisa membuat orang itu bisa berkembang lebih baik. Oke, gitu ya. Pertanyaannya ada yang mirip nih sepertinya dari Bu Heni ya, sama ya. Orang introvert bisa berubah kok. Begitu Badak Baper. Cakep, Mantap. cakep banget tuh. Coba dari Baba. Iya, Bapak gimana nih, Pak? Nah, kalau Baba dari tadi masanya bengong tuh yang kayak, wah ini emang bener-bener materi yang menurut Baba nih kalau buat seorang pemimpin ditunjukin nih, mau ekstrovert mau introvert, setiap orang memiliki cara memimpin yang berbeda-beda ya. Ini kayaknya Bapak belum ngopi nih ya, jadi belum keluar suaranya nih. Emang belum keluar suaranya? Oh, udah keluar ya.
Sorry, Pak. Udah kan. Iya, soalnya tadi sebenarnya ada yang satu hal yang nanya, kayaknya dia belum nangkap nih. Tadi Baban nanya dari Bang Novi Triandan. Bang Novi Triandan tadi nanya kalau nggak salah ya. Dia nanya buat ngatasin mindernya itu, Bang, Kang. Buat ngatasin mindernya itu sebenarnya tadi kan dari kasih tahu tuh soal self esteem dan lain-lain. Tapi singkatnya aja kayaknya buat orang-orang zaman sekarang tuh ngatasin minder gampangnya gimana sih, Kang? Yang gampang aja. Sebenarnya kata kunci adalah mau bergaul, Bang. Mau Nanti bergaul kalau ya? kita masuk ke klub Sobat Badak ini pasti akan jadi orang ekstrovert dan mindernya hilang. Nah, itu kan tadi kan di pertama kan di masalahnya tuh masalah mental adalah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini pasti ada pertanyaan dari Bunda Shanas nih. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri saat banyak saingan yang jauh lebih baik dari kita atau di atas kita? Ya, baik. Ada hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita diberikan keluangan waktu ya. Waktu itu dalam arti kata usia. Nah, ada pertanyaan, ada 8 karakter di dalam tim ya, kalau kita memimpin orang lain, yang nomor 8 itu karakter yang mesti dimiliki adalah continuous learning. Belajar secara berkelanjutan, continuous improvement. Jadi kalau kita ingin lebih hebat dari kompetitor, dari yang lain, kita harus mau belajar. Investasi, maaf nih, bukan ngeguri buat yang bertanya. Investasi beli buku ya. Kalau mungkin dulu buku sekarang sudah tidak se-legend dulu ya. Sekarang kan kita bisa cari googling ya, dari apa aja, pembelajaran apa aja bisa kita dapat dari YouTube, dari apa aja. Nah, artinya tidak ada kata stop buat kita untuk belajar apapun juga. Termasuk keterampilan-keterampilan yang kita tidak miliki sebelumnya, kita bisa pelajari loh. Tadi sempat saya singgung di awal, kata kunci untuk hebat dan mau berkembang terus adalah kemauan dan kemampuan. Apabila kita punya kemauan dan kemampuan, kita insya Allah bisa. Tapi bagaimana nih kalau kemauannya ada, kemampuannya tidak ada? Ikut pelatihan. Seperti ini, kemampuan. Ngasah kemampuan. Barangkali kalau yang minder-minder mesti buka kelas public speaking ya. Kelas berbicara depan orang banyak nih. Kelas komunikasi. Jadi pertanyaan buat Bu Novi dan juga yang lain, untuk permasalahan kita mau berkembang, itu kita harus bisa mengorbankan waktu kita ya. Tuhan kasih waktunya sama ya, 24 jam. 8 jam di tempat kerja misalkan, teman-teman ada yang kerja nih. 8 jam di rumah dengan keluarga, bersosialisasi. 8 jam itu adalah di sosial, di masyarakat, untuk istirahat juga ya. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa adil nggak? Ada istilah namanya antara kehidupan dengan pekerjaan itu harus berimbang. Pada saat kita mau belajar, luangkan waktu aja. 1 hari itu paling tidak setengah jam untuk teman-teman melihat sesuatu yang baru, entah dari mana saja, sejauh itu bermanfaat, insya Allah. Itu ya, kurang lebih pertanyaannya, Bapak. Oh iya, jadi yang penting itu melatih diri, tapi bukan melatih diri semaksimal apa, tapi repetitif setiap hari ya. Betul. Ada istilahnya, kalau kita sering mengulang repetisi, insya Allah itu akan lebih tajam. Oke, jadi yang penting itu adalah disiplin dan konsistensinya setiap harinya melatih diri itu. Betul sekali. Cakep. Nih enak nih, soalnya Mantap. soalnya kalau Kang Parit tuh ngomongnya kayak kita ngobrol sama orang yang bukan menggurui tapi menasehati dengan pelan-pelan, jadi asik ngobrolnya, Sunda kalem gitunya. Menasehati sambil Aduh, mengancam. Pak. Iya. Nah, Iya. Kang Parit, ini makasih banget loh Kang Parit udah mau ngasih kita mengasih kita pelatihan yang ilmu-ilmu yang kita kagak dapet nih di sekolah nih, ilmu. Amin. Yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan kemudahan dari Allah untuk mau belajar terus ya, tidak ada hentinya gitu. Amin. Besok kita masih ketemu lagi kan, Kang? Insya Allah Kang, pasti Kang. Dengan topik yang lebih menarik lagi dari hari ini. Cakep banget nih. Wih, tuh. Pada siap-siap ya, Ba, ya, buat besok ya, Ba. Buat yang mau nanya-nanya juga besok ketemu lagi sama Kang Farid. Siap. Kalau gitu, Kang Farid, makasih atas waktu dan ilmu yang telah ditumpahkan. Atur nuhun. Kami Assalamualaikum. Kang, kami Bapak dan Bapak Baper. Terima kasih banyak. Sami-sami juga Kang Farid. Sami-sami.